Ya, ancaman selalu ada lah ya. Ketika kita bicara mengenai risk, maka kita akan berbicara opportunity. Jangan pernah lupa loh kata-kata itu. Jadi tidak ada namanya risk without opportunity. Ketika kita berbicara dan dikabarkan oleh Bank Dunia bahwa ada tiga faktor yang membayangi negara Indonesia dan juga mungkin berdampak terhadap investasi dan juga berdampak terhadap perusahaan yang ada di Indonesia, ya mana kita tadi sudah membahas mengenai utang yang membengkak, melambatnya ekonomi Cina, terus permasalahan iklim perdagangan dunia, Hmm. sebenarnya akan selalu ada opportunity, yaitu apa? Opportunity itu datang dari orang yang mau mengambil peluang, yang mau mengubah pola cara berpikirnya. Ya, selamat malam Mas Daris. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Waduh, Nah, baru dimulai langsung digas pakai Royal. daripada hilang nggak jelas, ayo. Sehat Ngomongin. ya Mas Ryan ya, terima kasih waktunya Mas Ryan. Hari Ya, ini kita bahas masalah tiga ancaman investor Indonesia menurut Bank Dunia. Mungkin kita perlu klarifikasi dulu nih Mas Ryan, izin, apakah ini tiga ancaman terhadap investor Indonesia atau tiga ancaman yang dipunyai oleh investor Indonesia terhadap Indonesia sendiri menurut versi Bank Dunia? Ini mana kita perlu luruskan dulu nih. ya, jadi kalau kita berbicara sebenarnya ini mau mencoba untuk mengambil satu kesimpulan dari Bank Dunia atau World Bank itu ada mencatat ada tiga kondisi membuat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik ya include Indonesia tentunya itu akan terus melemah sampai dengan tahun 2024. Nah, hal ini perlu kita sikapi bahwa karena kita ada di Indonesia, maka expose ini akan terasa bagi kita yang berinvestasi di Indonesia ini kan pasti akan ada investasi ke dalam negeri dan ke luar negeri ya. Hal ini akan membuat kita harus berpikir dua tiga kali bagaimana caranya melewati masa-masa yang boleh dibilang kalau saya selalu bilang begini ya bahwa masa-masa yang sulit itu pasti akan berganti dari masa-masa yang keemasan lah boleh dibilang. Kalau kita melewati dalam 10 tahun yang terakhir maka kita akan sadar bahwa masa-masa keemasan akan investasi di Indonesia itu banyak sekali ya, mulai dari era properti, pasar modal, infrastruktur gitu ya, reksadana, lalu juga emas. Kita melewati fase itu, maka ada fase uptrend, tentunya ada fase downtrend. Nah, fase downtrend yang dicatat menjadi sesuatu momok yang menakutkan sampai dengan 2024 itu, ya menurut World Bank ternyata ada tiga, Mas Daril. Yaitu yang pertama adalah urusan yang berurusan dengan hutang yang membengkak. Ini dampaknya adalah karena semua negara dan termasuk daripada Indonesia itu bagaimana menanggapi terkait dengan pandemi COVID-19 yang datang dari tahun 2020 sampai dengan baru belakangan ini bisa teratasi. Hutangnya akan harus dibayar selanjutnya kan begitu ya. Lalu kedua adalah perekonomian Cina ini memang terasa ada perlambatan atau kontraksi lah boleh dibilang. Dan pada saat ini juga lagi terpukul sekali mengenai properti investmentnya. Karena apa? Karena developer-developer properti besar yang ada di Cina bukan cuma satu loh ya, bukan hanya Evergrande. Itu batuk-batuk dan bahkan kemarin lebih repot lagi bahwa bosnya saja itu sudah ditahan ya oleh kepolisian Cina. Ini kan berarti ada satu indikasi bukan kerugian biasa, tapi ada sesuatu kan ada risk of business, ada juga business fraud. Nah, apakah teridentifikasi bisnis fraud dan ada satu berita juga yang saya sempat baca pada hari ini ada aset-aset yang ada di yang dimiliki oleh bos ini juga sudah mulai dialihkan ke luar negeri. Ini kan ciri-ciri bahwa ngerasa punya masalah nih kan gitu kan. Terakhir adalah permasalahan mengenai iklim perdagangan dunia yang juga kita rasakan mulai ada pergeseran, lalu ada hal yang berubah akibat perubahan zaman itu sendiri. Ini menjadi sesuatu yang akan terjadi juga di Indonesia. Kira-kira seperti itu catatan dari Bank Dunia. Oke, baik. Ini tiga hal yang perlu kita bahas secara spesifik ya, walaupun nggak bisa detail banget tentang tiga poin penting ini. Tapi memang betul, Mas Ryan, kalau kita baca pemberitaan itu kan ya tiga-tiga ini seperti memang menjadi sebuah momok tersendiri yang menjadi ancaman investor Indonesia. Tapi mungkin begini, kita bicara sedikit masalah fakta, Mas Ryan.
IKN sendiri itu kan membuka kesempatan untuk para investor asing itu menanamkan modalnya. Apakah memang ini berpengaruh juga terhadap 3 poin yang kita bahas malam hari ini? Singkat saja, saya mau menyinggung tentang hal itu. Ya, jadi sebenarnya kita perlu menyikapi namanya hutang itu selalu ada dua hal ya, dan hutang Hmm, adalah lawan, bukan lawan ya, tapi padanan lain dari yang namanya penempatan modal. betul, betul. Kalau saya menempatkan modal kan kadang-kadang saya itu datang penempatan modal datangnya dari mana? Mm-mm. Bisa dari kantong saya sendiri atau dari berhutang. Ya. Jadi yang namanya penempatan modal itu walaupun datang dari hutang sekalipun, tapi kalau sifatnya adalah untuk pembangunan, berarti kan akan membuat segala sesuatu di kemudian hari kita proyeksikan lebih baik. Contoh begini, saya Hmm. ngutang bangun jalan tol, salah nggak? Kita Enggak. bilang, salah. Kalau awalnya ngutang salah orang bilang. Hmm, hmm, Tapi hmm. kenapa kita di kemudian hari bilang ini bisa dipertanggungjawabkan untuk tidak? Karena apa? Dengan adanya jalan tol, maka jalur distribusi akan menjadi lebih cepat. Satu daerah yang tadinya tidak gampang diakses menjadi gampang diakses. Hmm, Sehingga langsung daerah yang tadinya tidak bisa diakses dengan biaya yang tinggi kalau harus hmm, diakses, sekarang jadi turun. Perekonomian jadi maju. Maka hmm, apakah salah dengan berhutang untuk membangun jalan tol? Jawabannya adalah tidak. hmm. Nah, kadang-kadang kita hanya memotong berita gitu. Oh ya, hutangnya tinggi. Oh oke, kalau hutangnya tinggi apakah salah? Bisa salah dan benar. Kalau kita pakai untuk konsumtif, salah ya. Karena Ya. kalau konsumtif bisa membuat income yang lebih besar nggak menutupi spending tersebut. Hmm, Jangan-jangan nggak hmm. bisa. Itu kan yang terjadi juga di Amerika pada saat ini. Ya, Dan ya. Amerika ini baru bisa bernapas lega dari tanggal akhir September kemarin tuh 45 hari ke depan saja napas leganya. Loh, Hmm, kenapa? hmm, Karena 45 hari ke depan kalau tidak ada penyelesaian, dan saya yakin nggak ada penyelesaian jujurnya sih, hmm. itu akan ada penutupan dari sektor layanan publik yang ada di Amerika, namanya US government shutdown. Beberapa kali kan sudah pernah terjadi. Oh iya, oh, oh Uangnya, ini masnya. Oke, oke. uangnya habis gitu loh. Jadi itu cuma sesuatu yang memang hanya begitu ya begitu ya begitu ya begitu gitu. Dan itu Hmm, sudah terjadi dari kejadian Presiden Barack Obama. Mau Barack Obama maupun Donald Trump merasakan hal itu gitu. hmm, hmm, hmm. Ya, kita tidak separah itu gitu, tapi Ya, tetap sebagai seorang investor di Indonesia, kita harus sadar loh bahwa poin-poin ini juga ada di Indonesia sebagian, dan hmm. sebagian ya, poin ketiga tadi dari Bank Dunia yaitu adalah iklim di dunia seperti itu. Oke, iklim perdagangan dunia ya, yang juga berpengaruh terhadap kondisi dari investasi Indonesia. Baik, Mas, ini pembukaan yang sangat luar biasa, statementnya juga bagus, banyak insight. Kita bahas nanti di sesi kedua lebih detail lagi tentang poin per poinnya. Karena saya yakin hutang yang bengkak itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh negara di dunia pun ini mengalami permasalahan tersebut. Based Ya, on mungkin pandemi COVID-19. Nah, ya, sementara itu ekonomi China yang melambat, apakah mungkin ini menjadi satu satunya penentu? Karena memang sudah banyak negara-negara yang mulai berkiblat secara standar ekonomi ke negara tirai bambu atau China dan iklim perdagangan dunia. Nanti kita coba bahas ya Mas lebih detail ya di sesi berikut. Mas, kalau versinya Mas saya sendiri, apakah sepakat dengan versi dari Bank Dunia Mas saya? ya, sebenarnya kalau bicara mengenai membengkaknya hutang menjadi sesuatu yang harus kita sadari, ini memang baru saja dirilis di September ini bahwa negara-negara di dunia ini kalau di total jumlah hutangnya itu memang pecah rekor. Ya, Oke. dinominasi hutang dari Amerika dan juga Cina. Mm-mm. Jadi yang pertama kita pasti akan sepakat diakibatkan karena apa? Karena ada tahun-tahun disaster yang kita lewati, yang mana negara harus berbelanja banyak demi mempertahankan kehidupan masyarakatnya. Dan memang itu menjadi kewajiban dari negara untuk bisa mempertahankan setiap kesejahteraan masyarakatnya dan kesehatan masyarakatnya. Jadi itu tidak bisa kita sebut bahwa ada yang bisa lewat dari hal ini. Jadi hutang pasti naik. Tapi kembali lagi kalau Indonesia secara struktur hutang kita harus tahu bahwa pendapatan kita dibandingkan dengan total hutang kita itu nilainya 38 atau 36, tidak mencapai 40%, dan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan kita ngutang 60% itu baru disebut warning gitu ya. Jadi Mm. Mm. rasanya Indonesia di bagian ini yes betul. Kenapa? Karena Mm. lihat bahwa adanya kemungkinan pertumbuhan hutang di tahun depan, tapi dengan hutang yang naik, tapi pendapatan yang mungkin stagnan dan turun, ini Mm. menjadi sesuatu ya, ya gini, pendapatan tidak naik, hutang naik, persentasenya naik loh, hati-hati. Oh gitu. Oke, Ya oke. dong, kan gini, saya punya pendapatan 10 juta, ya, Mm-mm. hutang 5 juta, berarti kan 50% dong. Ya, ya. Sekarang, kalau saya punya pendapatannya 15 juta, saya Mm. punya hutang 5 juta, padahal tetap loh ya, maka Mm. secara otomatis kan persentasenya turun, sepertiganya saja.
Mhm. Nah, sekarang kalau saya pendapatannya 5 juta, yang namanya hutangnya 5 juta, 100% dong pendapatan saya punya Ya, hutang. Betul betul. nggak? Nah, Mhm. jadi yang dikhawatirkan masuk ke tahun 2024 secara statistik kita jadi terasa naik hutangnya dengan analisa bahwa pendapatan negara turun. Nah, ini kadang-kadang dianggap pendapatan negara yang turun diakibatkan kemampuan masyarakat untuk bisa membayar pajak, untuk bisa melakukan banyak hal belanja negara itu cenderung mengalami penurunan. Itu yang dikhawatirkan. Karena apa? Karena di dunia juga banyak negara di dunia pada saat ini dalam posisi sudah masuk ke dalam jurang resesi kan. Mhm. Dan minggu lalu juga kita berbicara mengenai kebangkrutan dari negara kan begitu ya. Mhm. Mhm. Poin yang pertama yang disampaikan oleh Bank Dunia, saya sepakat. Nah, kalau Oke. poin kedua terkait dengan melemahnya Cina, sebenarnya ini ada banyak faktor ya. Yang pertama juga terkait dengan saling memblokir akibat perang dagang yang sudah dikumandangkan jauh hari sebelum pandemi. Yang kedua, menurut saya Cina juga punya masalah yang sangat gampang dibaca yaitu adalah dengan jumlah usia produktif yang mengalami penurunan akibat kebijakan yang dilakukan sekitar tahun 80-an gitu Mhm. loh. Jadi kalau saya ngelihat yang nomor dua ini sebenarnya malah nggak jadi satu masalah kalau buat saya loh ya. Mhm. Mhm. Orang bilang begini loh, ya Cinanya melemah ya kita juga melemah. Saya tahu mengenai hal itu gitu. Tapi di poin ini kan kita tidak seperti itu. Ya. Artinya kalau Cina mengalami penduduk yang mulai turun secara usia produktif pada tahun-tahun ini dan akan terus, karena kan tahun 80 punya kelahiran akan berdampak pada usia produktif produktif saat ini toh. Ya, betul, betul. Kan nggak bisa dong. Sorry ya, saya kan kembali lagi akan saya akan hidupkan anak-anak secara tiba-tiba untuk di usia 30-40 nggak bisa. Itu kan sesuatu Ya, yang proses panjang kan gitu. ya. Kita tidak. Jadi menurut saya kalau dikhawatirkan dengan dari Cina sih kita cuma mau bilang dari Bank Dunia, iya saya tahu. Tapi kalau Indonesia kayaknya nggak ada hubungannya untuk hal itu kalau saya loh ya. Oke, oke. Kenapa? Ya karena kita posisinya kita di situ nggak sama. Ya, masalahnya adalah dari sana barang-barangnya mungkin akan menjadi lebih mahal. Oke, Sehingga tentunya kemampuan kita untuk membeli, daya beli kita akan turun. Karena kan suka atau tidak banyak barang datang dari Cina. betul, betul. Oleh karena itu sebenarnya pesannya jadi kembali seperti krisis moneter tahun 98 ya. Hmm. Cinta produk-produk dalam negeri gitu ya. Betul. Cinta ya. Nah, itu memang menjadi jargon yang perlu kita kembali kumandangkan di dalam posisi yang statement dari Bank Dunia yang kedua. Seperti Oke, itu. baik, baik. Berarti ekonomi China melambat. Oke, Mas, sebelumnya boleh nggak kira-kira mungkin diberikan sebuah edukasi kalau misalnya kontra dengan China, ekonomi China melambat, ini kan apa ya, derasnya masuk barang-barang impor dari China itu sekitar tahun berapa yang udah mulai booming sekali, Mas? Saya ingat ya, tren itu sekitar 12 tahun yang lalu kayaknya. Saya ingat deh. Ah, oke, oke. Karena pada tahun 2000, sebelum tahun 2010, Mm-mm. itu mungkin nggak terlalu ya. Tapi di atas 2010 itu mulailah banyak kisah kasih kita itu dapat training bagaimana cara memasukkan barang dari Cina. Ya, betul, betul. Lalu bagaimana jadi dropshipper, ya Ya, kan? ekspor impor ke China gitu ya. Betul, masuknya pakai koli-kolian masuk ke sini ya kan. Lalu kita bisa pergi ke sana tenteng barang masuk era-era BlackBerry BlackBerry itu loh. Itu Oke. mulai mulai sangat deras tuh masuk ya dan itu bukan hanya satu satu apa ya. Misalnya dulu kan hanya baju gitu kan enggak itu semua aspek Ya, masuk semua. betul, betul. Mulai dari tang ya kan, mulai dari apa masuk semuanya Ya, nggak ada ini ya kita udah kayak dipukul dari seluruh tempat aja gitu. betul, betul. Bombardir lah ya gitu ya. Ya, ya, ya. Bahkan banyak orang juga yang hebat untuk menangkap peluang tersebut ya, malah membuka gerbang sepertinya ya. Ya, jadi kalau kita ini dalam masa-masa yang sulit itu sebenarnya nggak pernah ada yang namanya masa sulit selama kita itu mau berpikir kreatif. Oke. Sulit itu karena datangnya dari kita punya kemampuan secara historis. Gini loh, Hmm. kita kalau dihitung nol sama nol nggak ada apa-apa belakangnya. Mestinya nggak sama-sama sulit. Di situ jadi sulit kalau kita nggak mau belajar. Coba kita bayangkan sekarang kita semua sama-sama dalam keadaan tanpa ada historis ke belakang. Mhm. Masalahnya adalah ngelihat perubahan yang terjadi di depan kita. Itu cuma ada dua. Kita mau adaptasi, adaptif, atau kita mau bertahan, Mhm. Mhm. mau berubah. Ya Oke. nggak mau belajar nggak berubah. Berarti kemungkinan besar yang nggak mau belajar nggak mau berubah yang akan punah.
Iya. Nah, tapi kita ini akan jadi tambah susah hidupnya karena kita punya tanggungan ke belakang, kita punya hutang ke belakang, kita punya masalah ke belakang yang harus kita selesaikan sambil kita harus menyelesaikan perubahan yang terjadi di depan kita. Jadi Hmm. tantangannya double gitu Iya, loh. iya, iya. Ya, memang ini masalah bagaimana makanya kalau orang-orang financial planning selalu bilang begini ya. Iya, yang penting adalah bagaimana caranya mengatur pondasi keuangan. Mm-mm. Bagaimana caranya mengatur perencanaan keuangan. Kenapa dua itu memang terasa penting? Karena bukan dalam kejadian yang lagi happy-happy saja itu bermanfaat. Tapi dalam kejadian yang tidak happy-happy inilah membuat kita nggak kenapa-napa, gitu loh. Jadi memang seperti Iya, menyediakan payung sebelum hujan sama seperti orang suruh beli asuransi. Bisa membuat kesehatan secara finansial yang baik itu adalah bukan pada saat lagi sehat-sehatnya, justru pada saat lagi nggak iya. kondusif-kondusifnya, menjaga pondasi keuangan yang baik itulah yang membuat kita selamat dari masalah-masalah selanjutnya. Baik, baik, baik. Itu yang kedua ya, ekonomi China melambat. Nah, yang ketiga, poin terakhir, pandangan Mas Lain bagaimana? Setujukah dengan iklim perdagangan dunia? Karena secara tidak langsung ini mungkin berimbas juga ya terhadap produk-produk ekonomi China yang melambat dan ujung-ujungnya menjadikan hutang yang membengkak. Bicara mengenai iklim perdagangan mungkin agak sedikit mikro ya. Saya tidak membahas dalam sudut pandang yang dikemukakan oleh Bank Dunia secara langsung. Saya masih akan membahas hal itu, bukan untuk mengkontrakan bahasan kita malam hari ini, tapi melihat lebih banyak tentang fakta dan juga datanya. Mas, gimana iklim perdagangan dunia? Ya, saya mau coba membahas begini ya. Suka atau tidak, ternyata kita ada suatu gaya yang berubah Hmm. dalam kita memiliki kebiasaan sehari-hari. Contohnya, kalau pada saat ini, berapa banyak orang yang punya telepon rumah? Kan Iya, tidak iya. tidak banyak. Nah, itu berarti sudah benar-benar mengalami perubahan yang cukup radikal, gitu ya. Oke. Nah, lalu juga berapa banyak orang yang pada hari ini tidak memiliki handphone? Kayaknya agak susah juga gitu. Hmm. Atau apakah laptop adalah sebagai barang mewah? Oh, dulu sih 15 tahun yang lalu mewah sekali. Ya. Tapi hari ini sudah tidak bisa ditampik bahwa itu adalah suatu kebutuhan biasa. Nah, hal seperti ini itu adalah mengubah cara orang berbisnis. Secara otomatis ya akan ada iklim yang berubah di sini. Jadi sisi bahwa teknologi itu tidak bisa lagi menjadi pelengkap, tapi Hmm. menjadi sesuatu yang utama, akan mengubah iklim bisnis sendiri. Ya, bagaimana kita berinteraksi, ya kan? Bagaimana kita bisa melakukan closing? Nah, tentunya ini sudah beda dari zaman dulu, ya Hmm. kan? Dulu pakai telemarketing kan, tet, 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 tet. Kalau hari ini mungkin enggak, mungkin pakai WhatsApp, WhatsApp for business dan lain sebagainya kan seperti itu ya. Makanya poin ini menjadi satu hal. Ada hal apa nih dalam hal-hal yang modern pada saat ini kita sebagai seorang investor dan juga melihat perusahaan-perusahaan yang mau kita investasikan sejauh mana mereka gagap terhadap teknologi. Hmm. Berarti semakin dia gagap terhadap teknologi, semakin kita juga gagap terhadap teknologi, ya berarti Anda akan bermasalah dalam investasi Anda juga. Dan Nah. juga akan bermasalah dengan perusahaan Anda yang saat ini sedang berjalan. Oh iya, tenang ya, ini akan saya kirim pakai faksimil. Faksimil apa ya? Iya dong. Iya, iya, iya. Oh ini pakai pakai email, tapi sebentar ya, saya emailnya kok rada lupa alamatnya. Wah ini berat nih, ya kan? Nah ini yang kayak gini tuh ciri-ciri kalau ada perusahaan yang Anda investasikan modelnya masih kayak begini, ya kecuali dia bisnisnya adalah pencucian uang, narkoba. Beda cerita Ya ya. memang memang dibuat gitu gitu. Tapi kalau bisnisnya sudah umum ya kan, apa bisnis apa yang tidak terkena faktor teknologi? Nggak ada. Baru saya mau tahu, coba kasih tahu saya. Ya, ya. Semuanya terdampak. Betul. Jadi ini akan sedikit berbeda. Di sini saya mau coba bilang bahwa gapnya sejauh mana diri Anda terhadap teknologi hari ini dan Mhm. gapnya sejauh mana bisnis yang Anda investasikan atau bisnis Anda terhadap teknologi pada saat ini. Makin lebar, makin amsyong aja dalam saat ini. Amsyong itu apa? Amsyong tuh luka dalam. Oh, Luka dalam biasa itu istilah tuh. Jadi kalau orang bilang wah ini amsyong nih berarti dia udah babak belur lah, luka dalam lah sebenarnya itu. oh, bukan luka hati, luka perasaan. Luka Bukan luka hati. batin, Ini bukan. beda Oh, nih. beda ya. Ditolak dukun bertindak beda itu bos. Ah, jangan ditolak kalau saya mah. Sombong banget. Tendang langsung nggak ditolak. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya semakin seru bahasannya karena
kita akan coba lihat dari data dan juga faktanya ya. Kalau Bank Dunia mengatakan ini loh 3 poin ancaman untuk para investor di Indonesia, tapi faktanya bagaimana? Nanti kita akan jabarkan beberapa fakta yang sekali lagi bukan mengkontrakan, tapi kita harus realistis melihat kenyataan ini. Sebagai ada jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetapi kalau kita bicara masalah data dan fakta, ini bukan apa namanya bermaksud untuk kita disclaimer dulu bukan untuk membandingkan antara data satu dengan fakta, tapi ternyata Menteri Keuangan sendiri, Komite Stabilitas Ekosistem Keuangan atau KSSK ini mengungkapkan bahwa persepsi investor asing terhadap ekonomi Indonesia itu tetap positif apapun yang terjadi. Ini tercermin dari aliran dana asing yang masih mengalir di dalam negeri. Jadi upgradingnya dengan level ratingnya itu pada B3 plus ini adalah di 2 notch di atas level investment grade yang paling rendah. Gimana komentar Mas Ryan tentang statement KSSK ini, Mas Ryan? Ya, kalau kita berbicara mengenai peringkat ya, peringkat itu kan adanya pada surat hutang gitu ya. Ya, memang mungkin kalau kita melihatnya dari Amerika gitu, bahwa ketika kemarin berbicara tidak bisa menaikkan plafon hutangnya dan akhirnya mengalami penurunan dari grade, itu kan pasti jadi jelek ya. Jadi kan kalau kita mau ngelihat sesuatu tuh sebenarnya harus ada pembanding ya. Artinya kalau kita ngelihat kita dari aspeknya adalah surat hutang dengan investment grade yang masih stabil, maka ya ketika di tempat lain turun ya kita bilang kita lebih bagus lah daripada Amerika. Orang Amerika turun. Ya begitu ya. Jadi memang benar kalau bicara mengenai penempatan investasi dari luar negeri. Pada akhirnya kan investor dunia juga punya hitungannya sendiri ya. Kita melihat bahwa Indonesia posisinya memindahkan yang namanya ibu kota. Ya, artinya ada satu keinginan membangun Kalimantan jauh daripada kondisi pada saat ini. Pastikan ke arah sana dong. Ya malu dong masa satu ibu kota tapi sekitarnya pada jelek-jelek terus kan pasti akhirnya akan terbangun lah. Bayangan seperti Jakarta dengan adanya daerah sekitarnya kota satelit, adanya daerah Tangerang, lalu juga daerah Bekasi gitu kan. Itu kan terupgrade karena ibu kotanya juga, benar nggak? Betul, setuju. Nah, jadi itu menjadi sesuatu ya cara mereka memandang. Nah, tapi kan kembali lagi kita sebagai orang Indonesia harus memiliki cara memandang yang berbeda. Karena mereka itu berbicara dengan satuan kurs yang mereka pegang. Cara begini loh, Mas Daril. Em, dalam keadaan kita, di Eropa dalam keadaan yang resesi gitu ya. Orang Eropa pergi ke Bali tetap merasa bahwa dia itu cukup uangnya. Loh kenapa? Loh ya karena kurs dia kan tetap terhitung tinggi toh. Betul. Ya, kalau makan di Eropa itu satu orang itu 300-400 ribu sudah pasti. Ya kan? Tapi kalau di Bali 400 ribu mungkin lumayan bisa makan bertiga atau mungkin dua orang lah kalau misalnya cukup premium ya. Ya, ya. Itu kan adalah mereka punya kurs tetap kuat gitu. Mereka melihat investasi ke sini masih dianggap investasi yang murah di tempat lain beli satu dapat tiga lah boleh dibilang. Tapi kan kalau kita beda karena kita datangnya dari Indonesia sendiri kan. Berarti kalau kita mengikuti dengan standar bagaimana orang asing tetap berinvestasi di negara kita, itu bukan ukuran yang sama menurut saya loh ya. Kecuali kita punya mindset yang sama. Oke, begini deh. Saya juga akan berinvestasi dengan cara kita bagi. Ada investasi yang kita ukur dengan nilai rupiah. Berarti tentunya harus mengikuti pertumbuhan dengan menggunakan suku bunga rupiah. Tapi kalau kita menggunakan kurs lain, maka kita akan menggunakan counter rate-nya itu kan dengan kurs yang ada di luar negeri, benar nggak? Berapa nih dia di sana nilai suku bunganya acuannya? Kan seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu kita mungkin jadi lebih objektif tidak subjektif gitu. Dan yang menjadi perhatian lagi menjadi investor itu adalah kalau kita berada di Indonesia mestinya justru kita lebih selektif karena kita lebih mengetahui budaya dan daerah kita kan. Harusnya ya. Iya. Dan juga jangan lupa loh orang Indonesia itu kadang-kadang memiliki mental dan pengetahuan investasi yang masih kurang bagus. Wah, ini tugasnya ini mau masuk alus kan nih? Tenang dulu ya kan. Belum Orang ya? itu siap investasi jangka panjang loh karena investment horizon mereka udah panjang. Berbicara mengenai 10 tahun, 15 tahun. Kalau kita lihat perhatikan bagaimana eh, Pak Warren Buffett ya dengan Benjamin Graham itu melakukan valuasi terhadap saham. Kita lihat dari analisa price to earning ratio aja sudah di atas 20. Itu logika adalah mereka siap untuk investasi 20 tahun.
emang benar investment horizon kita sepanjang itu? Nah, itu loh yang perlu kita kembali melihat gitu. Kalau mereka kok siap, mereka masih bagus. Iya kan cara berpikir mereka 20 tahun lah, kita 3 tahun aja kayaknya sudah belingsatan. Tapi kan ada bukunya yang bisa mengawal hal itu. Ya, ini dia. Terima kasih ya. Kadang-kadang Mas Daril ini suka ini nih, suka hopeng juga nih sama saya. Iya. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai investasi itu, kita apalagi investasi-investasi yang sifatnya jangka panjang ya, maka Nah, kita perlu melihat dengan analisa yang baik dan benar. Contoh kalau investasi saham gitu ya. Di dalam buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia itu saya katakan bahwa investasi di Indonesia kita mesti lihat namanya adalah harga terhadap laba. Berapa nilainya? Bisa nggak kita terima? Nah, jadi dengan cara-cara seperti kita bisa membaca buku dan akhirnya kita paham bahwa ada ukuran yang tidak objektif tapi menjadi hmm, subjektif dan disesuaikan, itu menjadi sesuatu yang membuat investasi kita nyaman. Jadi kalau oke. misalnya ada smart listener mau coba baca buku mengenai investasi-investasi yang sifatnya macam-macam, bisa baca 2 buku. Kalau saham itu investasi saham ala fundamentalis dunia. Yang Hmm, kedua, coba baca buku Investor Blueprint. Karena hmm, dalam kondisi seperti ini, maka buku Investor Blueprint itu memetakan dalam kondisi inflasi tinggi, dalam kondisi hmm, inflasi rendah, dalam hmm, kondisi ada kejadian-kejadian khusus seperti perang gitu. Nah, itu hmm. saya pernah menulis buku itu untuk menjadi rujukan buat kita. Oke, tapi pemahaman yang dibaca dari buku itu apakah memang didefinisikan khusus spesifik untuk pemula atau mungkin yang sudah profesional di bidang ya, Mas Rian? Saya itu jujurnya membuat buku itu selalu asumsinya bahwa untuk pemula. Oke. Ya ya gitu ya. Karena saya merasa bahwa gak ada yang namanya tingkat lanjut itu adalah ketika Anda sudah ada di pasar dan melakukan sendiri dan melakukan kesalahan, itu adalah tingkat lanjutnya. Ya, Jadi ya. semua dasarnya itu ya sebenarnya hampir semua itu punya dasar yang sama. Tapi Mhm. pengembangannya itu adalah ketika Anda mengembangkan bahwa oh ternyata ini kurang cocok sama saya karena pasar seperti ini. Nah, itu adalah tingkat lanjutnya sebenarnya. Oke, baik, baik. Mas, kita spill pertanyaan yang masuk ya, Mas ya. Tadi kan saya bilang ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini izin Mas, ternyata tidak sesuai dengan tema kita, tapi nggak apa-apa kita berikan solusinya saja. Dari akun ADCW, Pak Ryan, untuk sekarang kita harus investasinya tuh apa ya? Apakah di emas, di Bitcoin, atau di saham, atau di reksadana? Ya, kalau mau investasi jangka panjang di atas, misal ya kita sebut dengan angka-angka aja ya. Kalau misalnya melewati 2025, 2026, menurut saya ngelihat punya punya kripto nggak salah. Jadi itu menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Lalu kalau misalnya investasi saham, sebenarnya pada saat ini pun banyak perusahaan ya, tidak tidak banyak sekali, tapi yang memang masih bisa bertahan dari kondisi saat ini. Dan harganya juga mulai ada diskonnya gitu ya. Sebenarnya ini tidak diskon banget ya. Beberapa beberapa waktu lalu lebih diskon gitu ya. Jadi Mhm. bisa juga untuk mulai diinvestasikan. Tapi dengan satu catatan bahwa investasi saham itu sebenarnya adalah investasi di atas 5 tahun gitu ya. Oke. Boleh untuk beli dan nanti berkala lagi ya. Nah, kalau bicara mengenai reksadana, Hmm. reksadana itu kan adalah makhluknya ya saham juga yang dibeli salah satunya gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ternyata yang dimaksud reksadana saham ya silakan mau pilih reksadana saham karena bisa dipilih manajer investasi atau beli saham mandiri. Tapi kalau berbicara mengenai reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang itu kan jadi beda. Kalau reksadana pasar uang tetap saja itu untuk penempatan kurang daripada 1 tahun memang oke reksadana pasar uang. Kalau pendapatan tetap itu ya 1 sampai 3 tahun karena basisnya adalah surat utang. Kalau emas ya menurut saya ini adalah momen yang cukup menarik karena emas jatuh banget nih dalam 1 minggu terakhir ini tidak pernah ada kenaikan. Ini Ah, di oke. 1.800 something gitu ya. Ini Mhm. penurunan yang tajam sejak suku bunga tidak dinaikkan, outlook-nya jadi jelek karena Mhm. pemerintah Amerika itu tetap menyatakan dan baru hari ini juga menyatakan bahwa nanti akan saya naikin loh. Ya udah pasti tinggal satu nih rapat The Fed udah pasti naik gitu kan. Ya, Nah itu ya. jadi banyak yang head start lah boleh dibilang. Dia Ah, mulai obral terus. Jadi sepertinya sampai dengan akhir tahun ini masih ada banyak obral-obral dari em, emas, dari komoditi, lalu pun juga dari saham-saham baik yang di Indonesia yang langsung terdampak akibat kurs ya, ataupun terdampak akibat hutang dari dolar yang mengalami kenaikan. Kan kita mhm. melemah nih. Ya. Itu tidak ada yang memiliki hutang dalam dolar itu akan terekspos dengan biaya yang lebih tinggi kan harus bayar kan. Mhm, mhm. Nah, jadi itu adalah menjadi terkoreksi gitu. Jadi itu kita juga bisa.
Oke, untuk satu lagi Bitcoin. Bitcoin kan sebenarnya pertarungan Bitcoin ini kan adalah masalah legalitas ya, boleh dibilang pada saat ini ya. Mhm. Di Amerika ini kan masih tarik ulur masalah mengenai ETF, bagaimana nih Binance dan teman-temannya gitu ya. Jadi masih mencari bentuk. Nah, dalam keadaan mencari bentuk ini, suka atau tidak, ternyata transaksi di kripto itu turun terus loh dari volumenya. Hmm. Nah, jadi di sini ada mulai orang kayaknya mau beli ya kok alasannya susah, mau jual ya kok kayaknya udah nyusruk mau dijual kemana lagi gitu ya. Jadi memang ini masih jadi di dalam kondisi kayak begini sebenarnya kalau punya duit boleh dicicil semua kali. Kalau punya duit yang cukup ya budgetnya. Baik, baik. Ya. Mas. Ini waktu kita nggak cukup ya. Kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Ini sudah ada sebentar. Tadi ada Ibu Winda. Nah, selamat malam Mas Ryan. Kalau mendengar mendengar dan melihat pemberitaan yang ada di Indonesia, sepertinya memang bikin pusing kepala ya tentang bentuk-bentuk hal yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi. Nah, bagaimana memotivasi diri Mas agar semua hal yang berhubungan dengan pemberitaan itu tidak memberikan pengaruh positif terhadap bentuk investasi di Indonesia, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang mencoba untuk investasi. Mengaruh negatif kali ya. Ya, oh pengaruh negatif sorry. Ya, kalau dari saya sebenarnya eh, saya itu menyampaikan hal ini bukan membuat kita harusnya takut loh, tapi sebenarnya membuat kita itu sadar bahwa dalam dalam setiap berita-berita yang seperti ini, ketidakpastian pasar dan kekhawatiran pasar itu akan direspon dengan harga yang turun. Oke. Tapi lah masa iya sih kalau kita bicara mengenai emas, masa iya harganya akan menjadi nol? Oke. Ya, jadi kalau kita mau tahu ya, harga komoditi itu di dunia itu tidak pernah ada nilai nol. Jadi kalau ada orang yang transaksi pada broker forex lah, itu semua yang ada di dalam broker forex ya, mulai dari pair, currency, mulai dari komoditi, mulai dari indeks, itu kenapa bisa masuk derivatifnya? Itu karena mereka tidak pernah menjadi nol dan memiliki likuiditas yang cukup. Gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya dalam orang membeli emas harusnya gitu ya. Mhm. Barangnya ya memang emas gitu. Tapi ya harga akan naik dan turun. Nah, dalam kondisi-kondisi kayak gini ya harga emas terbukti turun juga. Mhm. Ya kenapa harus takut? Kenapa? Karena ya di mana ada turun yang jauh, maka akan ada naik yang jauh. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan membuat kita justru harusnya takut, tapi kenapa harus disampaikan agar kita tidak over PD. Mhm. Jadi takut itu jangan, tapi over PD itu salah gitu. Karena segala sesuatu yang sifatnya over nggak akan pernah bagus. Mhm. Kalau nggak percaya, ngerasa bahwa yang namanya olahraga itu bagus, jangan Mhm. tidur olahraga terus. Harusnya sehat dong. Nggak juga Ya, tuh, iya. ya kan? Jadi ini adalah saya saya sudah lama menjadi seorang praktisi keuangan dan memberikan literasi dan semangat investasi. Tapi kayaknya dalam saya bikin siaran di Smart FM itu belum pernah saya mendapatkan fase 2020 sampai 2023, yaitu adalah kondisi pasar yang lumayan membuat orang itu takut gitu ya. Nah, ya Mhm. tentunya saya harus mengimbangi bahwa ada yang namanya masa depan kita lihat bahwa akan mengalami kenaikan oke, tapi kita tidak pernah tahu kapan. Tapi bukan artinya kita lakukan investasi pada saat ini dengan sembrono kan. Gitu loh. Jadi yang ingin saya sampaikan pada saat ini sebenarnya saya bukan mau membuat dan juga saya yakin berita-berita itu juga sebenarnya kita boleh dengar, tapi justru semakin confirm bahwa pada saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi Mhm. dibandingkan kondisi lagi baik-baik saja. Ya, oke. Kalau kondisi lagi baik-baik saja tuh yang barang bagus ya bagus, Mhm. barang yang nggak bagus pura-pura bagus. Nah, kalau kondisi kayak gini, barang yang bagus ya jelek, tapi tetap ada. Yang barang tidak bagus sih hilang dari peredaran. Oke. Ya, ya. Ya, gitu ceritanya. Baik, baik. Terima kasih. Terjawab ya. Kemudian ini sudah ada Ibu Melani. Selamat malam, Mas Daryl dan juga Mas Ryan. Saya berpikir begini, kalau untuk memulai sebuah bentuk investasi itu kan tidak cukup hanya dengan pengetahuan saja, Mas Ryan. Harus ada modal dalam bentuk finansial. Nah, untuk Ya, mempersiapkan hal itu, kadang-kadang orang tuh terganggu dengan berita-berita. Ini masih sehubungan dengan berita, Mas. Karena mungkin responnya sesuai dengan bahasan kita kali ya. ya. Berita-berita yang beredar, apalagi tentang perkembangan The Fed, belum lagi isu hutang-hutang yang semakin tinggi, dan pemberitaan yang lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, agar tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi secara global, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa memfilter dari
apa tuh dari pemberitaan ini SMG itu semoga ya, semoga Hmm. tidak menjadi penghalang untuk investor lain masuk ke Indonesia. Kalau saya sebenarnya kalau saya mau bukan saya bersikap sok nasionalis ya begitu ya. Sebenarnya negara kita ini kan negara peringkat 4 penduduknya gitu ya. Artinya kalau kita itu mengundang investor masuk ke Indonesia itu karena kekurangan investor dalam negeri untuk berinvestasi logikanya. Dan jangan jangan senang ketika kita diinvestasikan oleh orang orang luar negeri. Hmm, Kenapa? Karena ketika ada investasi masuk berarti ada kepesertaan dan juga mungkin ada permintaan khusus. Nah, itu kan akhirnya kita sebenarnya kata-katanya jadi tidak dijajah secara senjata tapi dijajah secara perekonomian, oke. diatur secara perekonomiannya. Lah itu Hmm, marketplace bisa begitu begitu hebat bisa masukin barang direct dari Cina bersaing dengan barang lokal yang nyampainya kalau dari barang lokal 3 hari, kalau dari luar negeri 7 hari, nyampe hmm, depan kita harganya bersaing. Apa itu bukan pesanan khusus? hmm, Apakah itu tidak mematikan UMKM lokal? oke. Jadi kalau investor asing masuk, kalau saya sih kalau emang orang Indonesia mampu investasi sendiri dan Hmm, sayangnya orang Indonesia punya tingkat pengetahuan investasi yang belum belum mencukupi, lebih mau investasi jangka pendek. Makanya itu diketahui oleh orang-orang di luar negeri, hmm, membuat mereka investasi ke negara kita. Itu hmm, adalah sesuatu yang sebenarnya disayangkan, oke. gitu loh. Jadi memang satu-satunya cara agar kita lepas dari eh, diatur dan intervensi sebenarnya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus berani berinvestasi di negara sendiri, harus berani menggunakan produk-produk dalam negeri sendiri, sehingga kita sedikit terkena intervensi ataupun gejolak dari negara lain. Hmm, Karena kalau kita nggak ngambil barang dari Cina misalnya, sama sekali misalnya. hmm, Cina ternyata misalnya masalah deh, sehingga harga barang-barang naik. Terus kita mau ngomong apa? Emang gue pikirin. Kan jawabannya gitu. Barangnya nggak masuk, bener nggak? Justru kita jadi mikirin kenapa? Ih asik ya, saya punya barang dikirim ke Cina berarti mahal nih. Ya bisa jadi begitu kan, bener nggak? ya. Lah jangan khawatir, lo bawang putih aja berdasarkan data kita ini selalu defisit kok. Dan kita hanya mampu memproduksi bawang merah, bawang putihnya kita akhirnya ngambil dari luar. Padahal bawang putih tiap hari makan bawang putih tuh, iya kan? Nah jadi ini masalah memang buat kita. Memang kita perlu cinta terhadap negara kita kok sebenarnya. Ih, Baik. malam ini mantep Iya, banget. makanya jarang banget ketawa dan juga ngakaknya nih. Fokus, makanya saya masuknya juga agak sedikit sungkan gitu loh. Bukan sungkan, karena harus menghargai privasi narasumber ya. Yang lagi lurus jalannya Mas Ryan ya. Iya, iya, iya. Oke Mas, 2 menit terakhir kita coba review kalau boleh ambil konklusinya sekaligus ya a little bit solution lah ya dari fakta tentang ancaman investor Indonesia versi Bank Dunia ini. Silakan Mas Ryan. Ya, ancaman selalu ada lah ya. Ketika kita bicara mengenai risk, maka kita akan berbicara opportunity. Jangan pernah lupa loh kata-kata itu. Hmm. Jadi tidak ada namanya risk without opportunity. Ketika kita berbicara dan dikabarkan oleh Bank Dunia bahwa ada 3 faktor yang membayangi negara Indonesia dan juga mungkin berdampak terhadap investasi dan juga berdampak terhadap perusahaan yang ada di Indonesia, ya mana kita tadi sudah membahas mengenai utang yang membengkak, melambatnya ekonomi Cina, terus permasalahan iklim perdagangan dunia. Hmm. Sebenarnya akan selalu ada opportunity, yaitu apa? Opportunity itu datang dari orang yang mau mengambil peluang, yang mau mengubah pola cara berpikirnya. Jadi saya selalu bilang dalam kondisi yang tidak baik sebenarnya hanya orangnya mestinya adalah kalau orang yang memiliki uang itu harus keep invest. Ya. Tapi kalau ternyata dalam kondisi pada saat ini Anda tidak memiliki dan Anda bagian dari yang terdampak, jawabannya adalah tolong belajar mempersiapkan diri dengan pondasi yang baik dan benar, mulai dari ilmu-ilmunya kembali ditata kembali, mindsetnya di reset ulang, tunggu dari kondisi susah selanjutnya. Kenapa ya? Itu karena kalau yang sekarang cuma bisa belajar. Karena sudah Ya. tidak pelor yang cukup, peluru yang cukup. Tapi kalau masih punya peluru, mestinya dalam keadaan yang seperti ini tuh justru lebih banyak mengambil kesempatan-kesempatan yang belum tentu dirasakan dalam 5 tahun ke depan. Karena kalau 10 tahun ke depan katanya ada resesi selanjutnya gitu. Tuh, makin nyeremin kan. Mentang-mentang punya buku banyak, terus nyerem-nyeremin biar baca buku gitu ya maksudnya. Ya udah langsung aja. Mau dapat Selalu ada gimana? selalu ada siklus dalam
Dari tahun berapa? Saya belajar market dari tahun 1890-an ya. Dari market Amerika. Itu saya tulis dalam buku The Secret Stock Market in a Century. Investasi satu abad. Rahasianya itu apa? Ternyata awal tahun 1900 ada resesi dan juga deep recession gitu ya. Lalu ada tahun 1930, 40, 50, 60, tiap 10 tahun tuh selalu ada aja. 72 sampai 82 loh. Itu juga ada. Tahun 90 jatuhnya Jepang. Lalu awal tahun 2000 itu adalah bubble.com dari Amerika. Oh ya. 98 ada juga dari resesi Asia Tenggara. Lalu tahun 2008 ada dari Amerika subprime mortgage. Dari situ sampai dengan hari ini kita ketemunya pandemi, lalu kita ada sedikit krisis di tahun 2013-14, bukan krisis tapi gejolak, sampai dengan 2023 adanya perang dan ini dan itu. Selalu ada, Hmm. tapi ada kok orang yang bertahan hidup dan malah makin kaya. Pertanyaan kenapa? Berarti dia melakukan cara yang berbeda menyikapi setiap krisis yang terjadi. Gampang aja. Seperti itu. Oke, baik. Mas, thank you ya hari ini. Tapi jangan lupa kalau mau pesan bukunya bisa langsung DM di Instagramnya Ryan Filbert yang centang biru. Siapa tahu Ya. buku-buku itu memberikan satu pemahaman atau edukasi mendasar lah agar segala macam pemberitaan itu ya boleh disikapi tapi jangan terlalu diambil hati karena takutnya nanti menurunkan motivasi Anda untuk berinvestasi dan belajar investasi. Mas Ryan, thank you. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daryl Adam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.